Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ta'zim selaku doa restu kami bersama kepada Abu almarhum dan almarhumah Umi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma waghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan kepada Abu Pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kami, yang telah mendidik kami ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh para talabah yang dirahmati oleh Allah. Hadirin para talabah yang dirahmati oleh Allah, seiring berjalannya waktu, semakin hari umur kita semakin berkurang. Kita hidup berada di tengah-tengah kematian, yang dimana hal tersebut masih terwaham pada diri kita. Apakah kita besok masih bisa melihat alam dunia ini, ataukah kita sudah pulang ke alam yang dimana kita sedang terbujur, yang dibalut dengan kain putih? Oleh sebab itu, tergoreslah hati kami untuk membawakan satu judul syarahan yang telah kami beri judul Renungan Kematian. Hadirin para talabah yang dirahmati oleh Allah, simpang siur kehidupan manusia pasti tak terlepas dengan ikatan kematian. Kematian merupakan bukan hal yang ragu lagi bagi kita, karena setiap makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini pasti akan berujung dengan kematian. Sudah sepantasnya kita mengakui bahwa kita akan mati. Namun kebanyakan dari kalangan kita sendiri menganggap kematian itu adalah hal yang masih jauh sekali, seakan-akan ia masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Padahal kematian itu adalah hal yang paling dekat dengan kita, yang mana kita belum tentu masih bisa hidup hari-hari yang selanjutnya. Maka tahukanlah wahai hadirin, hidup ini bukan semata-mata untuk kita hidup. Hidup ini bukan semata-mata untuk kita mengenyangkan perut. Akan tetapi hidup ini untuk kita beruntiah kepada Sang Maha Hidup. Allah lah yang bersifat dengan hayat, yang mana sifat hayat pada Allah bersifat kekal selamanya, tidak pada kita manusia. Akan tetapi kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, yang mana kita pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Sesungguhnya setelah itulah hidup kita yang hakiki, yaitu hidup setelah mati. Bukan di dunia ini saudara, akan tetapi dunia ini laksana sebuah tempat persinggahan, yang dimana kita sedang menuju ke sebuah lubang yang dinamakan dengan liang lahat. Di sanalah kita akan tertidur pulas sampai datangnya hari kita dibangkitkan kembali. Dan di saat itu hidup ini mulai terasa sunyi. Tiada satu orang pun yang bisa menemani. Kemanakah kekasih hati yang dulunya selalu kamu puji-puji, yang dulunya kamu selalu berdua, seakan-akan dunia ini milik kalian berdua?
dengan tanpa bekas kenangan yang dulu kami bina. Dia bersenang-senang di dunia, sedangkan kita menahan siksa kubur dengan penuh derita, yang didatangi dengan dua malaikat yang berwajah gelap, yang akan mempertanyakan beberapa persoalan. Apabila kita tidak bisa memberi jawaban, tiada lagi yang namanya kata penyesalan, karena waktu sudah terus berjalan dan tidak bisa untuk diputarkan. Sedangkan kita hidup di dunia, hidup dengan penuh sandaria, yang setiap hari kita sibuk mengejar harta dengan tanpa rasa cukup apa yang sudah kita punya, sehingga kita lupa akan kematian yang akan menjemput kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjanji dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang bernyawa, ia pasti akan merasakan yang namanya mati. Ia pasti akan merasakan yang namanya alam kubur. Ia pasti akan merasakan yang namanya meninggalkan sang kekasih dan si buah hati. Memang hari ini kita masih sehat saja, memang hari ini kita masih kuat, memang hari ini kita masih muda. Akan tetapi syaratnya mati tidak perlu tua, syaratnya mati tidak perlu kita lemah, syaratnya mati tidak perlu kita sakit. Kalau janji kita sudah tiba pada waktunya, disitulah turun ayat Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal mereka, la yastaqiruna sa'atan, mereka tidak dapat mentakdirnya sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat mendahulukannya. Karena aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun saja kita berada, dimanapun saja kita sembunyi, kematian pasti akan menghampiri kita, kematian pasti akan mendapatkan kita. Walaupun fi burujin musyayyada, sekalipun kita berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Oleh sebab itu, jadikanlah kematian tersebut sebagai mu'izah bagi kita, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kafa bil mauti wa'iddah, cukuplah mati sebagai pelajaran bagi kita. Memang hari ini kita yang menggali kubur untuk orang, hari esok orang lain pula yang menggali kubur untuk kita. Hari ini kita yang memandikan orang, hari esok orang lain pula yang akan memandikan kita. Hari ini kita yang menyalahkan orang, hari esok orang lain pula yang akan menyalahkan kita. Kita pasti akan terbujur juga seperti mereka. Kita pasti akan memakai juga kain putih yang tanpa pikiran. Kita sama seperti mereka, kita setara dengan mereka. Oleh sebab itu, janganlah kamu hidup seenak-enaknya, seakan-akan kamu hidup selamanya, seakan-akan kamu tidak pernah merasakan yang namanya mati. Hadirin para yang dirahmati Allah. Seorang pemeran dari film drama Wenfindi yang bernama Mahesa, yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, dia pernah berkata kepada kekasihnya Alana, apa kata Mahesa? Kita hidup layaknya seperti anak kecil. Coba kita lihat anak kecil, ketika dia dikasih mainan oleh bapaknya, dia senang, dia bahagia, dia tertawa, bahkan dia lalai dengan mainan tersebut. Akan tetapi, coba mainan tersebut kita ambil, coba mainan tersebut rusak, coba mainan tersebut hilang, ia menangis, ia berteriak, bahkan ia meminta untuk diberikan kembali. Begitulah tamsilan hidup kita. Ketika kita dikasih harta, ketika kita dikasih jabatan, ketika kita berada di sekeliling orang-orang yang kita cintai, kita senang, kita bahagia, kita tertawa, bahkan kita lalai dengan semua itu, sehingga kita lupa kepada sang pemberinya. Padahal Allah hanya menguji kita, apakah kita masih ingat kepadanya, apakah kita masih berutiah kepadanya atas apa yang sudah diberinya. Salah satunya
yang diberikan nikmat umur kepada kita, sehingga namun kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi kesimpulannya adalah semasih hayat dikandung badan, kemasih kesehatan bersemayam di dalam raga, persiapkanlah bekal untuk menempuh kematian. Pergunakanlah umur ke jalan kebaikan. Persiapkanlah amalan untuk menempuh alam kubur sebelum kamu nyenyak tertidur. Man dakhala al-qabra bila zadi faka'annama rakabal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Oleh sebab itu, persiapkanlah bekal kita untuk menempuh ke jalan kematian. Karena sebagaimana pepatah liat mengatakan, hai anak muda, berfikirlah kau pada waktu pagi, bekerjalah kau pada waktu siang, makanlah kau pada waktu sore, dan tidurlah kau pada waktu malam. Dari kata-kata tersebut kita dapat menafsirkan, berfikirlah kau pada waktu pagi, yaitu belajarlah kau mumpung masih muda, bekerjalah kau pada waktu siang, amalkanlah ilmu di saat dewasa, makanlah kau pada waktu sore, hari tua kau tinggal menikmati hasilnya, dan tidurlah kau pada waktu malam, dan matilah kau dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berfikir, maka siang kau tidak bisa bekerja. Kalau siang kau tidak bisa bekerja, maka sore mau makan apa? Kalau sore kau tidak makan, maka malam kau tak bisa tidur nyenyak. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.